backgroundnya praktisi HSE, beliau ini praktisi operasional. Dan sama juga from zero to hero, sekarang sudah menjabat sebagai direktur di PT Mumpuni Inti Mandiri. Ya, saya sempat mengintip materinya, sangat luar biasa ya, beberapa ide-ide dan lain sebagainya. Tentunya membuat penasaran peserta. Pak Andi, mungkin nanti yang lebih tepat Bapak menyampaikan lebih dalam. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ade atas waktunya. Izin saya share materi dulu. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, dan terima kasih yang pasti kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual saat ini. Dan kepada APKPI kami mengucapkan sangat banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kemudian yang terhormat Bapak Eko Gunarto selaku Dewan Pembina APKPI, kemudian Bapak Alwahono selaku Ketua APKPI, Bapak Ade Kurdiman selaku Sekjen APKPI dan moderator di webinar kali ini, dan semua jajaran pengurus APKPI yang terhormat, juga rekan-rekan pembicara yang tadi sudah menyampaikan, dan nanti masih ada satu terakhir yang saya acungi jempol dan sangat luar biasa sekali yang menjadi paparannya dan menjadi insight bagi saya secara pribadi juga. Dan juga kepada para peserta webinar yang berbahagia yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal terkait materi yang sudah kami rangkum dan akan kami tampilkan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya mungkin ada sedikit perkenalan dari saya. Saya Andi Aristiawan, kebetulan saat ini dipercaya menjadi direktur di PT Mumpuni Inti Mandiri, dan ini istilahnya ada platform baru yang mungkin masih tahap pengembangan dan belum jadi, ada namanya akademitambang.com. Baik, ini sedikit tentang saya, kontak saya. Mungkin kalau melihat dari bapak-bapak yang lain tadi, basicnya adalah dari teman-teman keselamatan. Saya mungkin agak berbeda. Saya lebih banyak di operasional dan engineering. Dan kebetulan background saya dari teknik pertambangan, UPN Veteran Yogyakarta. Baik. Kami persembahkan diklat berbasis kompetensi untuk profesi keselamatan dan pengawas pertambangan di webinar Asosiasi Keselamatan Pertambangan Indonesia. Karena itu kami akan membawakan sesuai tema ya yang sudah diberikan. Kami mudah-mudahan tidak akan lari dari tema yang sudah diberi dan akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua ke depannya. Di materi awal kami tidak berusaha untuk berkenalan ya Pak yang lebih panjang, karena setelah kami hitung sehari kemarin ternyata akan tidak efektif waktunya, karena waktu yang diberikan lumayan sempit, sedangkan materi kami ternyata lumayan panjang. Jadi harapannya nanti ada perkenalan di akhir, justru yang kami berharap bisa membuat kangen Bapak dan Ibu semua setelah pemaparan dari materi kami. Ya baiklah, yang pertama terkait manfaat sertifikasi kompetensi. Mungkin tadi dari Bapak yang terdahulu sudah memaparkan banyak hal terkait sertifikasi kompetensi yang harus didapatkan buat mungkin rekan-rekan yang masih ada bekerja di tambang maupun yang akan masuk ke dunia tambang. Kami akan coba rangkum dari berbagai sumber, di mana manfaat sertifikasi kompetensi bagi seorang pekerja itu ada pengakuan dan memelihara kompetensi, kemudian promosi profesi bidang industri dan pasar tenaga kerja, dan yang ketiga adalah pemenuhan persyaratan kerja.
Sedangkan bagi perusahaan akan membantu remunerasi pekerja tersebut, kemudian meningkatkan produktivitas, memudahkan rekrutmen dan promosi pegawai, serta bagi kami salah satu sebagai lembaga diklat punya posisi keuntungan dari manfaat kompetensi ini adalah bisa memastikan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dari industri dan memastikan efisiensi dan efektivitas dari pengembangan program dari diklat yang kami lakukan. Baik, yang berikutnya ada masalah yang sedang kita hadapi dari why-nya. Saya akan berbicara dari why-nya. Ada beberapa isu yang sangat strategis yang ada di negara kita saat ini. Yang pertama adalah terkait existing kondisi tenaga kerja, kemudian ada masyarakat ekonomi ASEAN, yang ketiga adalah bonus demografi, yang keempat adalah industri 4.0. Akan saya bahas satu-satu di belakang. Yang pertama terkait existing tenaga kerja atau kondisi tenaga kerja. Saat ini di dunia kerja masih banyak skill mismatch atau ketidaksesuaian antara keterampilan dengan kebutuhan industri yang masih tinggi. Masih ada ketidaksesuaian yang lumayan tinggi di dalamnya. Jadi PR kita semua nanti bersama. Kemudian juga ada demand atau permintaan dengan berkembangnya teknologi digital dan otomatisasi. Jadi menimbulkan potensi disrupsi dan menciptakan jenis pekerjaan baru, dan kemungkinan ada bisa juga hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang akan muncul di depan. Kemudian yang berikutnya adalah labor market flexibility, di mana fleksibilitas dari pasar tenaga kerja ini belum optimal. Jadi proses perpindahan pekerja di pasar kerja antar sektor terutama ya, misalnya kayak teman-teman yang di tambang mungkin akan sedikit bermasalah jika mengalami PHK. Harus bingung, harus kembali ke tambang lagi. Padahal sebenarnya masih banyak kalau skillnya ini dimaksimalkan, kemudian antar sektor sudah tambung juga akan lebih mudah. Jadi tidak harus menunggu dengan kondisi lowongan di pekerjaan di pertambangan yang sama. Misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kondisi ketenaga kerjaan adalah better skill, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, better skill ini Indonesia masih perlu banyak sekali pekerja yang punya keterampilan menengah sampai ke tinggi. Jadi ini ada ilustrasi terkait kebutuhan pekerja terampil di 2045. Indonesia membutuhkan sekitar 90% tenaga terampil. Ini kami ambil dari data dari BNSP. Baik, kemudian tenaga kerja review tenaga kerja di sektor minerba. Ini saya ambil dari MODI, dari website minerba, di mana saat ini total jumlah tenaga kerja di pertambangan ada sekitar 177.000 orang, di mana kita akan menghadapi nantinya ada bonus demografi, Bapak dan Ibu sekalian, di mana bonus demografi ini tahun 2025 sampai 2035 ada usia produktif yang mencapai 70%. Usia produktif ini usia muda antara 15 sampai 35%, itu mencapai 30%. Jadi usia produktif ini yang dianggap produktif adalah usia antara 15 nanti sampai 64 tahun. Tapi dengan 70% ini ada 30% usia yang 15 sampai 35 tahun, dan ada rasio ketergantungan per 100 orang penduduk akan bergantung pada 51% orang yang produktif. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif yang di angka 15 sampai 64 tahun usianya, itu terdapat sekitar 51 orang usia yang tidak produktif, atau yang usia 0 sampai 14, kemudian yang 65 sampai seterusnya. Jadi artinya dari setiap 100 orang akan menanggung 51 orang usia non produktif. Sedangkan pada tahun 2025 sampai 2035 Indonesia akan memiliki 70%.
usia produktif tersebut. Jadi rasio ketergantungannya akan turun menjadi 44 sampai 48%. Baik, kemudian bonus demografi ini bisa merupakan keuntungan atau ancaman bagi ekonomi Indonesia, di mana bonus demografi bisa menjadi keuntungan jika penduduk di usia 15 sampai 64 tahun ini berkualitas dan produktif. Tapi sebaliknya menjadi ancaman kalau penduduk di usia 15 sampai 64 ini tidak memiliki pengetahuan dan skill yang memadai sehingga malah menjadi beban penduduk lain. Karena itu kuncinya dalam mengelola Indonesia dalam biar mendapatkan bonus demografi adalah kita menyiapkan kesehatan, pendidikan, iklim ketenagakerjaan di masa sekarang dengan baik, di mana jaminannya kualitas manusia Indonesia di masa mendatang akan baik dan bonus demografi akan menjadi kenyataan. Kemudian perspektif dalam pelatihan tenaga kerja, ada 3 hal yang perlu sama-sama kita kejar. Kita insan sama-sama dengan rekan-rekan yang lain, saya juga berharap ini sama-sama kita mengejar. Ini ada program dari Kemenaker yang bisa kita pakai untuk acuan, yaitu skilling dari lulusan baru, kemudian ada reskilling bagi yang akan alih profesi atau wirausaha, dan yang terakhir yang sudah kita lakukan adalah upskilling, peningkatan kompetensi kerja dari karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan, terus kita tingkatkan, di mana ada sasaran 124 juta pekerja, yang 56 juta diantaranya terdampak digitalisasi, dan 72 juta diantaranya pendidikan di bawah SMP ke bawah. Oke, ini ada beberapa fenomena di education change di 4.0, di mana ini ada beberapa produk bisnis industri yang sudah mulai turun, yaitu terkait beberapa hal yang ada di sebelah kanan, nantinya akan lompat leap ke yang ada di sebelah kanan, maaf, dari sebelah kiri akan ke sebelah kanan, mana sudah muncul saat ini MOOC atau Massive Online Open Course, dari kuliah online, full online yang sudah diterapkan oleh kampus-kampus di luar negeri. Kemudian sudah mulai ada VR, IR, virtual reality, augmented reality, dan mixed reality, bahkan sudah masuk beberapa extended reality sebagai content delivery-nya. Ada juga entrepreneur curriculum sudah masuk, e-book, online course, blended learning, job connector, soft skill development, dan self learning. Karena mengikuti perkembangan generasi-generasi yang sudah digital minded. Baik, ini ada survei dari teman-teman di Venture Alvara. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami mengikuti Indonesia Industrial Outlook yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Inventure. Dapat beberapa insight yang bisa kami masukkan di sini, di mana ada survei terkait digitalisasi institusi pendidikan selama era pandemi ini, di mana orang saat ini sudah mulai bergerak menuju online, di mana hasil penelitian tersebut sudah menyatakan bahwa pada saat orang mencari info lembaga pelatihan, sudah 62,7% yang semakin online. Akan menjadi lebih besar lagi pada saat sudah melakukan pembayaran. Tapi masih 50-50 lah pada saat melakukan kursus atau pelatihan. Masih ada juga yang masih senang secara offline. Baik, kemudian proses pembelajaran saat ini yang sudah mulai banyak berubah, yang menjadi perhatian kita semua sebagai lembaga pelatihan. Yang pertama adalah dari sistem mono dan interdisipliner menjadi multi dan transdisipliner, di mana tidak lagi terpaku pada satu subjek pengetahuan, tidak lagi terkotak-kotakkan, lebih fleksibel dan mampu menjangkau seluruh subjek pengetahuan. Lalu kemudian ada teori building menjadi problem solving. Jadi di mana tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, tapi juga imbang dengan prakteknya. Fokus pada bagaimana cara menyelesaikan
masalah sosial sebagai problem solver. Lalu kemudian adalah proses oriented, berubahnya dari proses oriented menjadi outcome oriented, di mana lebih menekankan pada hasil produksi dari proses pembelajaran tadi. Jadi lebih kencang di hasil produksi dari proses pembelajaran, kemudian peserta didik nantinya diharapkan mampu memberikan hasil yang konkret dari pembelajaran yang mereka dapatkan. Lalu berikutnya adalah rigid menjadi fleksibel, di mana tidak lagi kaku, lebih fleksibel, luwes, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Lalu sudah mulai banyak berubah dari analog ke digital. Di sini analog itu orang sekarang sudah lebih memanfaatkan penggunaan digital dibanding hanya serba fisik. Jadi lebih menekankan pada digital skill, kemudian natif digital. Lalu kemudian ada triple helix menjadi multiple helix, di mana di sini ada beberapa lembaga-lembaga pelatihan, institusi pendidikan itu sudah mulai banyak melibatkan kolaborasi itu antara kampus, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan di sekitar area pekerjaan atau area dari kampus, pemerintahan maupun masyarakatnya tersebut. Lalu yang terakhir adalah eksklusif menjadi inklusif, di mana ada penekanan di proses akan kebutuhan yang beragam dan berbeda dari setiap peserta, dari peserta pelatihan tentu saja, dengan peningkatan partisipasi, yaitu dari pola belajarnya, itu disesuaikan dengan budaya dan masyarakat setempat, sehingga akan meminimalkan eksklusivitas di dalam pelatihannya tersebut. Baik, ini ada beberapa kutipan dari pimpinan perusahaan tambang di Indonesia yang kami ambil dari webinar APKPI seri sebelumnya yang akan menjadikan target konsen kami nantinya. Yang pertama adalah dari Bapak Budiawansah, PJS KTT PT Vale Indonesia, yang mengatakan bahwa COVID tidak bisa dihindari, it's matter of time, menuju productivity yang lebih baik, dan pasca pandemik kami tidak akan kembali dengan cara-cara kami melakukan bisnis kami sebelumnya. Kemudian ada dari Bapak Zulkifli Lambali, KTT PT Freeport Indonesia, yang menyatakan bahwa implementasi safety teknologi menghasilkan informasi sebagai leading indikator untuk mencegah potensi kecelakaan dan menjaga kontinuitas serta meningkatkan produktivitas. Berikutnya adalah dari teman saya, kolega saya waktu di Borokol, yaitu bagaimana pekerja PT Borokol yang 27.000 orang ini bisa dengan mudah akses belajar dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan job role-nya, terutama di luar waktu bekerja. Kami membangun platform edukasi seperti ruang guru dan sebagainya. Baik, yang terakhir adalah kutipan dari Bapak Muhammad Azhari, Wakil KTT PT Gideko Jaya Agung, yang menyatakan bahwa membentukkan karyawan agar menjalankan prosedur, menggunakan teknologi dalam memantau perilaku karyawan selama bekerja. Dari sini kami berusaha mengkolaborasikan, meng-create sesuatu di mana kami sedang menjalankan terus development kami, di mana saat ini dengan kondisi COVID yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, kami sudah membuat susunan learning session-nya dari yang kami jalankan. Ada video conference saja yang ini adalah lebih banyak diskusinya, kemudian ada kelas discussion forum, kemudian grup discussion forum, live onset tutorial di blended training, kemudian final test, quiz, kemudian group assignment atau tugas dari grup, kemudian tugas personal, individu, kemudian ada self-guided learning, yang terakhir ada video based learning yang sudah kita jalankan di beberapa batch yang sudah berjalan di belakang. Ini adalah kelas prototipe kami. Saya menyebutnya prototipe karena kami menganggap ini belum sempurna, ini masih jauh dari kata sempurna. Ini masih terus kami kembangkan dan sudah berjalan beberapa batch yang mana perkembangannya lumayan bagus, dan di mana di dalam
prototipe ini, kelas PT mumpuni.co.id adalah berisi tentang video interaktif. Tidak hanya video interaktif, tapi juga ada tugas-tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan materi yang diberikan, tentu saja dengan tenggat waktu tertentu. Dan masih banyak lagi yang bisa masuk di dalam sana, dan itu masih terus kami kembangkan. Kemudian di luar dari sistem, kami menjalankan live mentoring dengan peserta dipandu agar pemahaman terhadap video yang sudah mereka tonton tidak putus dan bisa dilihat kekurangan dari masing-masing peserta. Kemudian ini adalah setelah pelatihan, kami selalu memberikan, ini sudah berjalan di pelatihan kami sebelumnya dan akan terus berjalan, yaitu program bebas update ilmu seumur hidup, di mana peserta kami berikan kebebasan bisa mengikuti pelatihan yang sama kapanpun sampai mereka mungkin sudah tua, sudah tidak ditambang, silahkan mereka, agar ilmu yang mereka miliki tidak hanya selesai saat pelatihan itu saja. Kemudian juga mentoring pasca pelatihan, jadi kami berikan ruang buat teman-teman peserta untuk tetap berhubungan antara instruktur agar tidak terputus tali silaturahminya dan komunikasi terkait ilmu yang mereka terapkan di lapangan. Dan menu yang paling baru yang akan kita uji cobakan ke depan adalah di mana pasca pelatihan mentor atau trainer punya kewajiban memantau selama beberapa waktu atas apa yang sudah disampaikan selama pelatihan, dan harapannya si peserta mempunyai kewajiban untuk mengirimkan aplikasi yang mereka jalankan di lapangan melalui foto maupun video pelaksanaan dengan e-learning sistem kami. Dan kami juga akan terus kembangkan ke depan bekerjasama dengan LSP terkait sebagai sarana surveillance LSP sampai masa berlaku sertifikatnya berjalan sebagai menjaga kompetensi dari peserta pelatihan kami. Baik, ini ada next feature yang akan kami kembangkan ke depan. Yang pertama adalah integrasi dengan platform perusahaan yang mungkin sudah ada yang membuat, akan kita bisa gabungkan dan selaraskan dengan program-program yang mereka punya, mereka miliki. Kemudian ada integrasi dengan asesmen sertifikasi. Jadi sistem sertifikasi kami rancang menjadi satu, di mana nantinya LSP yang terkait dengan pelatihan yang berbasis kompetensi tentu saja bisa memanfaatkan tanpa harus develop lagi sistem sendiri. Dan jika bagi LSP yang sudah ada sistem sendiri, kami berupaya untuk bisa mengintegrasikannya. Lalu ada pengembangan untuk virtual reality, augmented reality, mixed reality maupun extended reality training metode, terutama untuk yang training high risk. Lalu ke depan kami juga akan mengembangkan artificial intelligence untuk individu, di mana pengembangan peserta secara individual akan terukur dan otomatis akan ada saran-saran dan masukan by system menurut artificial intelligence, dan harapan kami juga akan bisa berkolaborasi dengan teman-teman HR baik di perusahaan maupun HR yang profesional di luar perusahaan. Yang terakhir adalah pengembangan trainer development, di mana trainer development profesional yang bergabung tentu saja untuk berkolaborasi dengan kami akan mendapatkan pengembangan dirinya, yang mana nanti akan menguntungkan bersama baik sisi perusahaan yang menaungi dia maupun lembaga yang menaungi trainer tersebut. Dan berikut ini ada sedikit gambaran atau video terkait target kami pengembangan teknologi masa depan yang mungkin sudah ada di perusahaan tambang di Indonesia yang menggunakan di internal mereka.
Pak Andi, waktunya 1 menit lagi. Baik, Pak Ade. Ini adalah aplikasi augmented reality di pertambangan yang bisa kita pakai ke depannya. Baik, karena waktu sudah ditentukan, kami di terakhir sedang merancang platform kolaborasi yang mana sebenarnya kolaborasi ini sudah kami jalankan sejak masih full online dari sisi instruktur kami yang merupakan gabungan dari ASN, pensiunan maupun profesional aktif di tambang. Dan kami menyadari betapa tidak mudahnya untuk menyusun metode pelatihan yang efektif dan efisien dan di mana muaranya nanti akan bisa memberikan sumbangsi yang baik untuk kemajuan sumber daya manusia dan bangsa dan negara ini. Kami sadar saat ini adalah era kolaborasi, untuk itu kami membuka kesempatan seluas-luasnya kolaborasi ini dalam bentuk platform. Kedepannya ada platform keselamatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan harapan besar untuk Bapak-bapak dan Ibu di sini untuk bisa bergabung bersama, melebur menjadi satu demi terciptanya satu titik yang menjadi cita-cita kita bersama adalah pengembangan sumber daya manusia dan keselamatan di pertambangan. Harapannya ini menjadi salah satu solusi bersama, dan kami mengundang semua pihak, dan mulai dari lembaga pelatihan, lembaga pemerintah, asosiasi profesional, APKPI, kampus, institusi pendidikan, perusahaan, baik swasta maupun BUMN, lembaga psikologi, profesional individu, dan investor. Di mana investor ini kami tidak akan mengambil investor yang hanya berorientasi pada kapitalis ya. Jadi tentu saja kami akan ketat untuk investor, dan harapannya semua instansi peduli keselamatan dan pengembangan sumber daya manusia bisa bergabung dengan platform akademitambang.com. Baik, target dari kolaborasi kami adalah membangun budaya keselamatan dan mengembangkan sumber daya manusia bersama-sama, asas kemanfaatan dan berkembang bersama, menghilangkan persaingan tidak sehat yang sudah sangat-sangat muncul di akhir-akhir ini, kemudian menumbuhkan kembali semangat gotong royong, dan yang paling utama adalah optimalisasi hasil pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan terakhir Pak Ade, mohon waktunya, ini saya menawarkan kepada teman-teman sebagai wujud dari komitmen saya sebagai pribadi, saya menawarkan kepada rekan-rekan semua di awal atau pertengahan Desember nanti, saya akan membuat semacam pelatihan singkat, yaitu make video content with slide, mana ini sudah saya jalankan dan akan saya berikan ilmunya secara totally 100% free buat siapapun yang tertarik membuat video konten yang simple hanya dengan menggunakan PowerPoint tanpa menggunakan software editing video yang macam-macam, hanya dengan PowerPoint. Ini ada link pendaftarannya, 100% saya gratiskan, tapi kami hanya batasi 20 orang. Kalau nanti 20 orang ini terpenuhi dan masih banyak di belakang permintaannya, kami akan buatkan jadwal continue per minggunya. Ini adalah konsen saya secara pribadi tentu saja, dan sebagai mempercepat teman-teman
teman-teman di tambang maupun di dunia insan keselamatan tentu saja untuk bisa membuat konten yang simple, menarik dan akan memberikan manfaat bagi dunia keselamatan di Indonesia. Baik. Ya, sebagai penutup ada rekan dari beberapa tambangan yang kemarin juga sudah mengisi webinar yang dari Bapak Rusdi Husin. Jadi keselamatan pertambangan dijalankan guna berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas. Dan dari Bapak Ahmad Arif, Presiden Direktur PT Harmoni Panja Utama. Setiap habis berdoa, sebagai seorang Muslim selalu minta yang pertama keselamatan, kesehatan, baru ilmu. Setelah itu yakinlah rezeki pasti akan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat buat para hadirin sekalian dan mohon maaf jika ada salah kata Pak Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas presentasi yang luar biasanya. Kita bisa menyaksikan bahwa era 4.0 juga ini masih terus berlanjut dan adaptasi terhadap perubahan ataupun era tersebut. Yang momentumnya juga adalah masa pandemi ini, masa COVID ini ternyata ada opportunities untuk kita berkreasi, berinovasi dalam hal pelatihan buat para insan-insan pertambangan. Luar biasa